Oh iya, belum di-record ya? Oke. Tanpa apa aja ya, saya akan masuk dan tempat akan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi kita di Under Study Jam di Sabtu siang ini. Dari kali ini sih kita pertemuannya akan ya tergolong singkat karena kita akan mereview materi-materi yang udah pernah kita pelajari. Udah kelihatan share screen-nya? Tes. Udah aku. Oke, pertama waktu di hari pertama yang pasti kita pelajarin apa ya, daftar materinya apa aja ya, lupa juga. Ini sih paling ini nanti kita struktur package-nya atau struktur aplikasi kita nih finalnya tuh bakal kira-kira akan berbentuk seperti ini. Pertama nanti ada package network. Package network ini bakal ya untuk apa ya, mengkonfigurasi networking. Contohnya kita bakal hit API atau kita akan terhubung dengan API, entah itu MovieDB ataupun nanti games. Nanti dia akan terkonfigurasi di package network ini. Nanti kita juga sambil review lagi. Kalau di presentation ini sih package-nya berguna buat yang berhubungan dengan view atau tampilan. Misalkan kayak ada activity, fragment, dan juga mungkin ada adapter. Nah, itu dia bakal ditaruh di package presentation ini. Sama mungkin ada package utils. Kalau teman-teman punya fungsi atau function tersendiri yang buat ngebantu aplikasi kita. Kalau di sini sih ada dua, ada cons sama mapper. Nah, mapper ini sih berguna buat ngubah data class kita yang tadinya, jadi kan nih kalau kita pengen hit API atau terhubung ke API itu harus yang pertama kita terima itu adalah sebuah data class response. Nah, sebuah data class response ini agak sedikit berbeda dengan model yang kita pakai di presentation. Kalau teman-teman bisa lihat, agak sedikit berbeda, mirip-mirip, ada backdrop, ada overview. Nah, kalau ini movie response item ini berguna pasti kita hit API untuk ditampilkan ke recycler view. Jadi kan kalau kita ditampilkan di recycler view itu kan kita cuma nampilin judul, ID sama URL tempat posternya kan ya. Nah, kalau buat untuk movie detail ada di sini. Nah, jadi itu untuk movie detail itu agak mirip-mirip dengan model movie yang kita gunakan, yaitu ada overview, ada title, ada backdrop, ada ini backdrop yang tadi ya letak gambar si posternya, dan juga ada ID. Nah, jadi itu gunanya mapper itu untuk memapping dari data class response ini ke data model yang kita pakai, yaitu movie. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, kalau mapper ini ya cukup fungsi yang cukup sederhana, yaitu pertama kita buat fungsi misalkan ada to movie detail, kita terima parameter buat konversi dari movie detail response ke movie dengan cara ya kita return object movie dengan kita isi sesuai fieldnya masing-masing. Overview ya pasti isinya dengan movie detail response overview, title dengan title, backdrop pad sama backdrop pad, dan ID dengan ID. Nah, kalau untuk yang berbentuk list, kita gunakan aja pakai for each, kita looping hasil dari si TV series response ini untuk kita buat objek TV series atau mungkin movie. Habis itu kita add ke dalam variable movies untuk ditampung. Habis itu kita return
movies, yang dimana tipe kembaliannya itu list movie. Nah, jadi fungsi dari si mapper seperti itu. Kalau di package util sih selain mapper ada const atau konstanta. Nah, ini bakal buat menyimpan semua konstanta-konstanta yang kita pakai. Contohnya kita ada base URL. Base URL ini buat nyimpan URL API kita. Pasti kenapa namanya base ya, karena nanti semua endpoint bakal ditambahkan base URL ini. Jadi misalkan kalau menggunakan MovieDB berarti ya base URL-nya api.themoviedb.org 3. Dan kita juga nyimpan API key. Jadi itu beberapa API itu ada yang memerlukan API key, ada juga tidak perlu. Nah, misalkan kalau dia membutuhkan API key, biasanya kita tinggal register aja di website mereka. Dan ada juga sih kalau di MovieDB ini namanya base image URL. Jadi misalkan kalau kita pengen dapetin gambar, kita harus nambahin base image URL ini biar biar bisa kita download. Nah, kalau base image URL ini letaknya itu ada di image, maksudnya URL itu image.tmdb.org/t/p/w500. Nanti tinggal di belakangnya tinggal ditambahin nama file PNG-nya. Habis itu ya mungkin sih struktur final aplikasi kita kalau ingin menerapkan API-nya juga paling sih ada 3 package nanti. Jadi ada network, presentation, dan utils. Yang utils itu berguna untuk menampung fungsi-fungsi atau variabel atau konstanta yang kita pakai di aplikasi ini. Oke, bentar. Mau lihat materi dulu, bentar. Apa aja yang ada. Oh ya, sampai sini mungkin teman-teman sebelum-sebelumnya ada pertanyaan atau ada kesulitan menerapkan materi-materi kemarin. Kalau ada kesulitan, bisa open mic atau chat. Silakan. Selagi nunggu materi, lihat materinya dulu. Kalau materi dari hari pertama itu kalau nggak salah sih intent sama view dan view group ya. Oke. Ganti screen dulu bentar. Nah, di hari pertama itu kita belajar dice roller. Dice roller itu kemarin kalau nggak salah kita belajar sedikit beberapa view. Kalau teman-teman lupa apa itu view, view itu ya yang ada di layout XML kita. Misalkan di activity about.xml. Maaf, sepertinya agak nge-lag. Oke. Kalau teman-teman lupa apa itu view itu ya widget atau komponen yang kita gunakan untuk ditampilkan ke layar Android. Contohnya kita ada text view, ada image view buat menampilkan gambar, text view untuk teks. Dan kalau kita ke main activity, itu ada beberapa view. Contohnya kita ada, menggunakan navigation view. Ini contoh salah satu view juga, button navigation view. Nah, kalau tampilannya sih kayak yang berada di bawah, itu ada beberapa icon yang ditampilkan. Fragment container view ini juga berguna buat menampung fragment yang kita tampilkan. Habis itu apalagi ada view group. View group itu ya sesuai namanya, dia bakal menampung beberapa view. Ya, contohnya kita ada relative layout. Kalau di sini ada linear layout, di mana kalau linear layout itu sesuai namanya satu arah, bisa orientation-nya bisa vertikal atau horizontal. Relative layout ini ya sesuai namanya, relatif terhadap komponen view yang lain. Kalau teman-teman lupa bisa nonton lagi video yang sebelumnya,
yang tentang view group. Ada beberapa juga ada constraint layout. Ya, itu lumayan sulit untuk dipelajari untuk awal-awal. Tapi sih nanti sebisa mungkin teman-teman yang harus kalau ingin terjun ke mobile developing harus mempelajari constraint layout juga karena bakal berguna banget untuk mengurangi performa aplikasi kita. Soalnya kalau kita menggunakan nested layout itu akan menambah performa banget. Jadi disarankan menggunakan constraint layout. Habis itu implicit intent. Implicit intent itu yang masih implicit intent itu yang berada di intent atau kita berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Contohnya sayangnya sih belum dibuat, tapi di Dice Roller udah ada. Nanti dah mungkin kalau ada waktu kita demoin juga, atau mungkin teman-teman bisa nonton video yang sebelumnya. Kalau explicit intent di aplikasi Movie App ini ada di bagian fragment, movie fragment ada di on item click callback ini. Jadi pada saat kita mengeklik salah satu item di recycler view, nah dia akan membuat intent. Dia akan membuat intent yang dimana tuh dia akan pergi ke detail activity. Nah, kalau explicit intent yang di ini dia akan membawa data berupa movie dengan cara kita tadi udah kita buat objek intent, terus objek intent tersebut kita panggil fungsi yang namanya put extra. Jangan lupa kalau explicit data ini, maksudnya explicit intent ini atau put extra ini dia menggunakan sistem key value. Jadi yang parameter pertama itu dia membutuhkan key, itu tipenya string, dan value-nya itu bebas. Teman-teman mau ngirim data apa, bisa primitive data type, kayak boolean, byte, char, sort, atau mungkin teman-teman bisa non-primitive. Nah, kalau non-primitive, contohnya kayak movie ini dia harus harus diimplementasikan atau diimplementasikan parcelable dengan cara _, setelah data class movie, _, parcelable, dan kasih juga anotasi atau annotation parcelize. Nah, baru kita bisa mengirimkan data explicit intent itu yang non-primitive. Dengan cara put extra, key-nya, habis itu value. Nah, value ini didapat dari function start, yang dia static. Kalau di Kotlin namanya companion object. Dan kalau konteks didapat juga dari start. Nah, habis itu tinggal kita konteks start activity starter. Kalau teman-teman lupa, kita juga bisa buat lebih gampang. Pertama kita buat companion object di salah satu kelas atau activity kita. Habis itu tinggal kita ketik aja starter, nanti otomatis bakal ke-generate untuk ngebuat explicit intent-nya. Tinggal diisi-isiin, mau kemana, sama apa yang mau dikirim. Kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung di chat. Habis explicit intent, ya, jadi explicit intent kalau di aplikasi Movie App ini nanti bakal ada di movie adapter, yang dimana dia letaknya di on item click callback di function on item click. Jadi gitu, dia akan mengirimkan explicit intent yang berupa datanya itu movie ke detail activity. Nah, nanti tinggal di detail activity, pengen diolah datanya seperti apa, terserah. Dan penting datanya sudah diterima. Constraint layout. Constraint layout nanti aja di belakang kalau ada waktu, kita yang penting-penting aja dulu. Habis itu recycler view. Nah, teman-teman, kalau di aplikasi Movie App ini, dia letaknya tuh ada di 2 fragment, yaitu ada di movie fragment sama TV series fragment. Langkah-langkah ngebuat recycler view itu, pertama kita buat
kita buat layout-nya dulu. Kita buat layout untuk recycler view-nya. Jadi itu kita buat layout untuk item-itemnya tuh yang berurutan apa tuh yang banyak itu di listnya. Nah, kita buat layout. Kalau teman-teman lupa cara buat layout gimana, tinggal klik kanan di res layout, tinggal klik kanan new layout resource file. Itu tinggal namain nama layoutnya. Biasanya sih kalau apa ya kesepakatan atau yang para developer sih biasanya menggunakan prefix item. Habis itu konteksnya apa? Kalau kita pengen buat recycler view buat movie, berarti item movie. Ya seperti itu. Terus kita root elemennya silakan dipilih mau pakai view group constraint layout atau relative layout juga terserah. Dan nanti kalau teman-teman habis itu klik tadi finish atau next. Nah, teman-teman tinggal mendesain kira-kira tampilan itemnya bentuknya apa. Nah, kira-kira kalau tampilan itemnya kayak gini, berarti ya kayak gini. Kalau di sini menggunakan constraint layout. Nah, habis itu recycler view ini mau ditampilkan di activity atau fragment mana. Misalkan kalau item movie ya berarti di fragment movie. Nah, kita pergi ke layout tersebut, kita buat view namanya recycler view. Kita tambahin ID-nya, kita tambahin width sama height, lebar sama tinggi. Kalau di sini match parent sama wrap content. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan tools list item untuk ditampilkan kira-kira di view rendernya seperti apa. Kalau dihapus jadi nggak kelihatan. Jadi cuma item 0 sampai 10. Nah, kalau kita tambahin tools list item, kita bisa kira-kira memperkirakan, oh tampilannya kira-kira seperti ini. Bisa juga pakai tools item count untuk menampilkan beberapa saja, misalkan 3 biji aja gitu. Nah, kalau udah kita udah buat tadi layout masing itemnya, kita udah buat recycler view-nya, habis itu kita tinggal buat adapternya. Nah, tinggal teman-teman kalau pengen biar rapih buat package baru yang namanya adapter. Habis itu kalau teman-teman habis itu teman-teman tinggal buat kelasnya. Kalau lupa cara buat kelas, tinggal new Kotlin class file, pilih kelas, namain kelasnya. Biasanya sih dengan postfix atau imbuhan akhirnya adapter, di depannya konteks. Nah, teman-teman tinggal extend aja dari recycler view.adapter. Nah, habis itu jangan lupa adapter ini membutuhkan tipe datanya itu view holder. Nah, habis itu di dalam kelas movie adapter, teman-teman tinggal buat inner class movie view holder. Nah, dia extend juga ke recycler view.view holder. Habis itu tinggal dibuat konstruktornya juga private file binding item movie binding. Nah, habis itu di konstruktor view holdernya tinggal ditambahin binding.root karena si konstruktor view holder ini dia membutuhkan tipe datanya view. Nah, jadi kita untuk mendapatkan view tersebut kita tinggal menuliskan binding.root. Nah, kan udah dibuat inner class movie view holder, tinggal dimasukin ke sini ke dalam bracketnya ini. Nah, kalau udah harusnya sih aman. Jangan lupa kita buat konstruktornya juga. Konstruktornya ada items sama on item click callback. Items ini buat menampung data-data yang kita ingin tampilkan. Tipenya itu list, beserta tipe datanya mau ditampilkan berarti movie, berarti ada list movie. On item click callback ini berguna buat kalau kita mengeklik salah satu itemnya, apa yang mau kita lakukan. Habis itu kita masuk ke onCreate view holder, kita buat bindingnya. Jangan lupa kita buat dulu variable binding menggunakan private let init var binding. Habis itu masukin item movie binding ini.
Nah, itu movie binding ini yang telah kita buat tadi kayak gimana tampilan per itemnya, layout per itemnya. Nah, habis itu kita inflate, kita mekarkan atau kita inflate menggunakan layout. Nah, kalau inflate ini dia punya parameter ada 3. Ada layout inflator, view group, sama attach to parent. Nah, untuk mendapatkan inflator, kita bisa menggunakan function layout inflator .from. Nah, .from ini dia membutuhkan konteks. Kita bisa dapatkan konteksnya dari parent.context. Habis itu parameter kedua kan butuh parent atau view group, tinggal masukin parent. Attach to parent dibuat false aja. Habis itu kita return karena onCreate view holder itu dia mengembalikan movie view holder. Nah, tinggal kita buat movie view holder atau yang ini, di mana kan dia menerima parameter binding atau itu movie binding. Nah, tinggal kita kasih aja tadi yang binding yang udah kita assign menggunakan item movie binding.inflate ke dalam movie view holder. Nah, habis itu kita masuk ke onBind view holder. Nah, jadi ini untuk onBind view holder ini sebenarnya tujuannya buat nge-set up semua view yang ada di item movie. Misalkan item movie ini ada image, nah ada title juga, nanti kita bakal setupnya di onBind view holder. Cuma di onBind view holder ini kita ngebuat function yang namanya bind. Jadi kan folder ini tipenya movie view holder. Nah, movie view holder ini kita buat function bind, yang dimana function bind ini dia menerima parameter data atau movie. Kalau teman-teman bingung atau kesulitan atau kebingungan gitu, ada pertanyaan langsung aja di chat, langsung potong aja biar nggak kelewatan gitu. Ini kan tadi holder itu tipenya movie, tipe datanya movie view holder. Nah, movie view holder itu kita buat yang namanya function funBind, itu dia menerima parameter data atau movie, maksudnya data dengan tipe data movie. Nah, tinggal kita panggil fungsi bind tersebut, holder.bind. Nah, karena dia membutuhkan tipe data movie, nah kita manfaatkan aja tadi items, yang dimana items ini list itemnya yang ingin kita tampilkan. Tinggal kita menggunakan mirip kayak seperti array, di mana tuh dia indeksnya menggunakan position. Nah, jadi itu sebenarnya cara kerja IoT Cycler itu dia bakal setup satu persatu dari posisi pertama sampai n, di mana n itu ukuran data yang ingin kita tampilkan, itu ada di items. Nah, jadi itu dia akan meng-setup masing-masing item dari 0 sampai terakhir. Nah, makanya kita menggunakan position. Jadi agar semuanya terkena onBind view holder. Nah, habis itu di onBind view, di fungsi bind ini kita bakal setup view-nya. This.binding ini maksudnya mengarah ke binding yang ini ya. Habis itu kita apply. Kalau di sini sih udah menggunakan API, jadi teman-teman nanti di build Gradle yang app. Ini yang build Gradle yang app ini. Nanti teman-teman kalau ingin menggunakan API nanti bisa menambahkan retrofit. Retrofit berguna buat kita networking. Misalkan pengen buat API, kita harus menambahkan library retrofit. Kita juga harus menambahkan library converter dari JSON. Habis itu, ini di double nih. Nah, kalau tadi tuh kan ada namanya glide kan ya. Nah, glide itu juga sebuah library yang berguna untuk menampilkan gambar dari internet. Jadi kalau kita menggunakan API, karena kan ada berupa URL poster lah. Poster itu kan biasa menggunakan, maksudnya ada poster itu kan diletakkan di internet. Nah, kita menggunakan glide ini untuk mengkonfigur poster yang ada di internet tersebut ke dalam view yang kita ingin tampilkan. Contohnya kalau di sini kita ingin meng-load gambar tersebut ke dalam image poster.
Nah, di mana itu image poster itu ada di item movie yang ini. Nah, jadi kita menggunakan glide untuk menampilkan URL posternya ke dalam image poster. Cara menggunakannya mudah, tinggal glide.width. Nah, .width ini banyak sebenarnya, bisa menggunakan konteks. Maaf ya teman-teman kalau ada suara lagi yang bangun. Kalau width itu dia menggunakan parameter banyak, bisa menggunakan konteks, bisa menggunakan activity, bisa menggunakan fragment atau bahkan view. Jadi bebas mau pakai yang mana, tapi kalau di sini dia kalau saya pakai konteks. Jadi glide.width, habis itu konteks, dapetin konteksnya bisa dari root dot konteks, habis itu dot load, yang dimana tuh dot load ini kita menaruh parameter apa tuh URL-nya. Nah, dia load-nya itu bisa macam-macam. Kalau glide ini bisa berupa string, drawable, atau bitmap, atau URI, atau dari file, atau dari raw res dan macam-macam. Nah, dalam kasus kita kali ini kita akan mengload gambar poster dari internet yang kita dapatkan dari si movie ini. Nah, tapi di sini agak sedikit berbeda, yaitu load const base image URL sama ditambahin data background path. Yang dimana tadi base image URL ini tadi link base-nya, habis itu tinggal ditambahin letak nama file apa. Nah, basically itu udah ada di response-nya ya, di response dari the movie DB-nya. Habis itu .error ini kalau kita misalkan kan kalau kita pengen load gambar kadang-kadang kan nggak pasti sukses kan ya. Nah, jadi ada keadaan di mana kadang itu bisa error, entah itu internet atau tidak ditemukan gambarnya. Nah, kalau pengen kita error yang nggak kosong aja gitu, kita juga bisa menambahkan .error drawable IC baseline image. Nah, di mana kalau dia error dia akan menampilkan gambar ini. Contohnya ada di belum. Mungkin sambil kita run aja dulu. Nah, jadi misalkan kalau error, dia akan menampilkan dari si gambar image, baseline image 24. Nah, habis itu .into kita ingin menaruhnya di mana. Nah, kita ingin menaruhnya di view image poster. Nah, kira-kira tampilannya aplikasinya kalau dari pasangin API ini kayak gini. Nah, tadi kalau yang error itu kira-kira tampilannya akan jadi seperti nah, tampilannya kalau dia error dia bahkan tampilannya seperti ini. Jadi akan menampilkan baseline image 24. Nah, jadi di function bind ini dia berguna untuk men-setup semua view menggunakan movie yang didapat dari parameternya. Habis itu TV title text menggunakan data.title. Habis itu kita pasangin insert on click listener. Jadi apabila kalau kita ingin mengeklik si apa namanya item ini dia akan mau ngapain. Nah, dia menggunakan callback. Kalau teman-teman lupa apa itu callback, bisa baca atau nonton video sebelumnya, itu ada di interface on item click callback. Dia punya function namanya on item click. Nah, jadi udah buat adapter. Habis itu tinggal kita buat objek adapternya. Jadi kita buat, nah adapter itu pengen digunakan di mana? Ingin digunakan pasti di movie fragment. Habis itu kita buat aja objek movie adapter di movie fragment. Habis itu di on create. Nah, kalau di movie fragment itu, kalau di fragment itu kita kalau pengen setup sebuah view, kita ada di function on view created. Berbeda dengan activity yang kalau dia ingin setup view itu ada di on create. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, kalau di on create, kalau di activity itu kan bindingnya agak sedikit berbeda juga. Kalau di activity itu kalau di activity itu dia ingin menginisialisasi dari si binding itu dari on create. Nah, sebelum set content view
Kalau di fragment itu kalau ingin menginisiasi sebuah binding, dia itu ada di fungsi yang namanya onCreateView. Nah, habis itu dia return binding.root. Berbeda dengan kalau di activity, dia dari onCreate, inisiasi binding, habis itu di set content view-nya baru binding.root. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, karena kita kali ini di fragment, berarti kita ingin setupnya di onViewCreated. Di sesudah onViewCreated. Nah, habis itu kita inisiasi adapternya, kita movie adapter sama dengan movie adapter, kita buat objeknya itu kan tadi membutuhkan on item click callback sama items. Cuma itemsnya kan tadi udah kita kasih nilai default, yaitu default list kosong, itu mutable list of. Nah, ini list kosong. Nah, jadi kita isinya aja tuh on item click callback-nya aja. Nah, untuk isi on item click callback, kita perlu mengimplementasikan callback-nya di adapter, yaitu ada ini, dengan cara objek .2 movie adapter on item click callback, terus kita implement membernya, yaitu function on item click, yang dimana tuh dia akan menerima data movie. Nah, jadi apabila dia diklik salah satu itemnya, dia akan akan memanggil kembali atau callback si data movie yang ada tadi di sini. Kira-kira seperti itu. Tapi dan teman-teman kalau kebingungan nanti bisa baca-baca lagi apa itu callback ataupun itu interface itu apa, nanti teman-teman bisa baca. Nah, habis itu kan kita udah buat objek adapternya. Nah, kita udah buat objek adapternya, nah kita harus pasangin ke recycler view kita. Nah, yaitu ada di function namanya init recycler view. Nah, terus kita panggil tadi nama recycler view kita. Kalau di sini namanya rvMovie. Habis itu kita apply. Kalau teman-teman bingung apply itu apa, bisa baca-baca lagi tentang Kotlin. Habis itu kita pasangin layout manager. Terus kita buat objeknya linear layout manager. Dia butuh 3 parameter, konteks, orientation, sama reverse layout. Kalau konteks, kalau dari fragment kita bisa menggunakan require konteks. Kalau dari activity kita bisa menggunakan this. Habis itu kedua, orientasinya kita pengen vertikal recycler view kita. Habis itu kita nggak ingin mereverse urutan dari si recycler view, jadi kita buat false. Nah, habis itu kita pasangin adapternya. Jadi adapter dari si rvMovie kita pasangin dengan adapter yang udah kita buat, itu movie adapter. Kalau ini sih add item decoration ini, jadi kalau teman-teman pengen nambahin ada pemisahnya nih, teman-teman pengen ada pemisah antara masing-masing item nih, ada garis kayak gini, bisa menambahkan yang namanya item decoration. Jadi tinggal di dalam rvMovie tinggal add item decoration, divider item decoration, dia butuh konteks sama orientation-nya. Nah, kalau kita kan recycler view-nya vertikal, jadi ya kita samakan. Nah, gitu. Jadi kalau pengen buat recycler view, pertama kita buat layout itemnya. Habis itu pengen digunakan di mana? Kan kalau di movie berarti kita buat di movie recycler view-nya, siapin ID-nya. Kalau tadi rvMovie ID-nya. Habis itu kita buat adapternya. Ya, kalau udah selesai buat adapternya, kita buat objek adapter tersebut ke activity atau fragment yang digunakan. Kita inisiasi, kalau dibuat objeknya, kita inisiasi. Kalau udah, kita pasangkan ke recycler view yang kita udah buat. Dengan cara adapter sama dengan adapter yang kita buat. Kira-kira seperti itu untuk review singkat dari recycler view. Recycler view, activity detail. Oh ya, layout manager itu juga ada beberapa. Jadi teman-teman kalau pengen menggunakan recycler view nggak cuma lurus linear doang kayak gini, ada juga namanya grid layout, ada juga staggered layout. Jadi teman-teman bisa bebas menggunakan yang mana aja sesuai keinginan atau sesuai desainnya teman-teman.
Habis itu ada fragment dan navigation. Nah, jadi di movie app ini kita udah menerapkan yang namanya fragment, yaitu fragment kita ada dua. Di sini ada movie fragment dan TV series fragment. Kalau teman-teman bingung cara buat fragment, bisa klik kanan di package yang ingin dibuat, pilih new, fragment, pilih fragment blank. Tinggal namain nama fragmentnya apa, bebas. Tapi biasanya sih ada postfixnya atau imbuhan akhirnya fragment. Aduh, kepencet tadi. Nah, kira-kira tampilannya nanti kalau udah dibuat seperti ini, tinggal dihapus-hapus saja yang tidak perlu. Misalkan ini kayak ada komentar-komentar, dihapus-hapusin aja. Kadang nggak diperlukan. Hapus dulu. Jadi fragment itu tadi yang jelasin sebelumnya, kalau ingin kita inisiasi binding, dia tuh letaknya ada di on create view. Dan kalau ingin kita setup view kita, misalkan kita ingin ngasih teks ke text view kita atau ngasih gambar ke image view kita, itu kita letaknya berada di on view created. Agak sedikit berbeda dengan yang ada di activity. Nah, fragment ini juga digunakan di main activity, yaitu pada saat kita menggunakan button navigation view, itu juga menggunakan fragment. Itu dua fragment kita, ada movie sama TV series. Nah, selanjutnya ada beberapa navigation view, kita juga menggunakan di movie app ini. Tapi contoh-contoh lainnya ada kayak navigation drawer. Kalau teman-teman buka garis 3 di kiri atas itu namanya navigation drawer, button navigation view yang ada seperti di aplikasi movie app ini. Nah, habis itu ada juga yang namanya tab layout dan juga ada view pager. Nah, biasanya sih tab layout sama view pager ini biasanya sih jadi satu jadi satu paket gitu. Nah, kalau tab layout sama view pager itu biasanya kayak yang ada di WhatsApp. Nah, cuma kalau di aplikasi movie app kita ini kita menggunakan button navigation view. Cara buatnya itu cukup simple sih. Tinggal pertama kita buat resource dulu, klik kanan, new. Habis itu Android resource file, ganti jadi menu. Untuk langkah pertama untuk membuat button navigation menu itu kita harus membuat resource menunya terlebih dahulu. Jadi kan kalau kita tadi di aplikasi kita ada namanya movie show sama TV show. Nah, itu sebenarnya kita buat dulu resource menunya dengan cara tadi klik kanan, Android resource file, kita namain resource file kita atau menu kita. Nanti kalau udah dinamain bakal jadi ada di package menu. Cuma namanya sih biasanya sih bebas, tapi biasanya sih dikasih konteksnya gitu. Kalau di sini berarti bottom left menu. Nah, kalau udah teman-teman bisa tambahkan item-item yang ingin ditampilkan di bottom navigation view dengan cara item, habis itu tambahin ID-nya. Biasanya sih nama ID-nya tuh ditambahin prefix menu sama konteksnya apa. Kalau di sini movie, title ini tadi yang ingin ditampilkan di bottom navigation view. Enabled itu berarti dia di enabled atau dipakai. Ikonnya bebas, terserah. Terus kalau pengen buat item lagi di bottom navigation view, tinggal dibuat aja. Nah, kalau kita udah buat resource menu, langkah selanjutnya adalah kita membuat view yang ada di ingin kita tampilkan gitu. Nah, kita ingin menampilkannya kan di main activity. Di mana tuh main activity itu activity yang pertama kita tampilkan pada saat kita buka aplikasi. Nah, jadi kita buat yang pertama sih kita buat fragment container view, yaitu ini view group untuk menampilkan fragment kita. Jadi kita ada punya dua fragment. Jadi kita ingin menampilkan fragment movie sama fragment TV series. Nah, tab
dua fragment tersebut nanti bakal ditampilkan di fragment container view. Jadi constraint-nya tolong diperhatikan kira-kira mau sebesar apa ditampilkan. Cuma kalau di sini bakal ditampilkan seluruh layar atau sekitar dari atas sampai bawah sini. Jadi ditentukan. Nah, habis udah buat fragment container view-nya, habis itu tinggal buat bottom navigation view-nya. Tinggal tulis saja bottom navigation view, kasih ID-nya. Sisanya sini cuma tata letaknya doang, sama beberapa ukurannya. Nah, yang penting ditambahin menu. App menu, kita isi dengan tadi resource menu yang udah kita buat. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya kita pergi ke activity yang udah kita buat layout tadi. Nah, tadi kan di main activity, berarti kita buat codingannya sekarang. Nah, untuk implementasinya sih cukup mudah. Jadi pertama ya kita inisiasi dulu binding, set content view-nya, binding.root. Habis itu kita set on item selected listener ke button navigation view kita. Habis itu tinggal buat fragment kalau dia kepencet. Jadi ini agak sulit sih cara bacanya, cuma nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Jadi intinya kita switch case si it item ID ini, kalau teman-teman bingung it itu apa, jadi sebenarnya bisa diganti juga menu item. Jadi sama aja it itu kayak gini. Tapi karena ngirit waktu, biasa sih orang-orang nggak dinamain sih, jadi pakai it aja gitu. Jadi pada saat kita memencet button navigation view kita memencet button navigation view kita, misalkan kalau yang dipencet item ID-nya itu menu movie, maka kita menginginkan fragment movie kita ditampilkan. Tapi kalau ingin kita mencet ID-nya itu menu, pas kita pencet ternyata menu ID-nya itu menu TV series, nah kita ingin menampilkan TV series fragment. Nah ini ada static function namanya new instance, itu mirip dengan starter, beda. Jadi kalau new instance ini intinya tuh dia membuat movie fragment, objek movie fragment. Jadi bisa aja teman-teman langsung kayak begini. Nah, jadi bisa aja kayak gini. Cuma kalau biasa sih orang-orang membuat fungsi baru new instance itu karena dia bisa dipakein parameternya nanti. Misalkan teman-teman juga ingin mengirim explicit intent bukan explicit intent sih, tapi sebuah data ke fragment yang kita ingin buat kayak gitu. Nah, nanti kalau udah kepilih misalkan movie, dia akan ngebuat objek movie fragment. Nah, movie fragment ini akan dimasukkan ke variable fragment. Nah, habis itu kalau udah dimasukin ke objek variable fragment, kita panggil yang namanya support fragment manager .begin transaction, dan kita panggil .replace. Nah, ini replace ini dia punya dua parameter. Yang pertama, container view atau kontainer yang ingin kita tampilkan fragment kita, yaitu kalau kita tadi buat yang namanya fragment container view, yang ID-nya itu main container. Nah, parameter kedua itu fragment yang ingin ditampilkan. Nah, tadi kan kita udah pakai switch case kan ya, kalau dia menunya movie, dia ingin menampilkan movie fragment. Nah, jadi tinggal masukin aja tadi pakai switch case yang udah kita buat tadi, fragment, jangan lupa panggil .commit. Jangan lupa set on item selected listener ini dia perlu mengembalikan nilai boolean yaitu true. Jadi jangan lupa taruh di bawahnya, yang paling bawah set on item selected listener true. Nah, kalau teman-teman nah kalau ini fungsinya sih berguna buat pada saat pertama kali kita buka aplikasi, dia defaultnya akan membuka apa?
Nah, ini jadi tuh kalau di sini dia kalau gua sih ingin membuka, dia default-nya itu menu movie atau yang ada di kiri ini. Jadi kayak gitu. Selected item ID itu untuk membuat default-nya juga bisa, untuk secara programmatically kita buat untuk apa namanya? Men-select ini juga bisa, kira-kira gitu. Jadi langkah-langkahnya cukup mudah. Untuk ingin membuat bottom navigation view, kita pertama buat maksudnya resource menunya dulu. Nah, habis itu kita buat view-nya dulu. Kita ingin menampilkannya kan di activity main. Berarti tinggal buat fragment container view-nya, kita buat bottom navigation view-nya di layout. Jangan lupa tambahkan menu. Nah, habis itu ke activity kita buat implementasinya di main activity. Kita tambahin aja set on item selected listener dan beberapa hal lainnya. Singkatnya begitu. Jadi cukup mudah. Kalau ada teman-teman yang pertanyaan atau kebingungan kesulitan, bisa langsung tanya di chat atau di open mic. Selanjutnya sih localization and theme mode. Localization sama theme mode ini cukup mudah. Kalau di localization, kalau localization itu teman-teman tinggal klik aja values, string, tinggal open editor, pilih globe, pilih bahasa yang ingin di lokalisasi atau di translate. Kalau udah, nanti dia bakal punya kolom baru sesuai teman-teman yang pilih tadi, tinggal ditranslatein. Nah, kalau teman-teman ada beberapa string yang emang kagak bisa di translate atau diterjemahkan atau semacam konstan gitu, tinggal diklik aja untranslatable. Kalau udah kita nggak perlu setup apa-apa lagi, tinggal dicoba ke pengaturan Android-nya, tinggal diganti bahasanya. Udah, pokoknya tinggal diganti bahasanya, nanti otomatis aplikasi kita akan menyesuaikan lokalisasi yang sudah kita buat. Tapi sih bisa juga kita buat semacam setting atau pengaturan, jadi kita bisa juga mengubah lokalisasi secara programmatically, cuma teman-teman itu akan lebih advance lagi, jadi nggak usah ditampilkan di sini. Kalau theme mode, light and dark. Kalau theme mode itu cukup mudah juga sih. Kalau theme mode itu ada di aplikasi ini, ada di settings activity. Kalau teman-teman bingung tampilannya seperti apa, jadi sebenarnya tuh kuncinya ada di function namanya app compat delegate, set default night mode. Misalkan kalau pengen dinyalain dark mode-nya, tinggal mode night yes. Kalau ingin default night mode-nya dimatiin, tinggal mode night no. Cuma ini menggunakan mengubah theme mode secara programmatically. Jadi pas kita pencet, matiin lagi, akan menyesuaikan ituannya. Cuma ini secara itu ya, apa namanya, programmatically. Jadi bisa kalau teman-teman langsung, bisa aja nih tinggal di copy, terus ditaruh di aplikasi pertama kita buat. Maksudnya activity default pas pertama kali kita buka. Nah, kalau di sini contohnya main activity. Tinggal masukin aja nih di on create dari activity yang pertama kali kita buka. Nah, jadi kalau teman-teman bisa nonton lagi di video sebelumnya itu dijelasin kira-kira ada parameter apa aja gitu. Kalau di sini ada mode night yes, ada mode night no, ada follow system, auto battery, auto time, unspecified yes, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca-baca di dokumentasi Android developer atau mungkin nonton lagi video sebelumnya. Jadi intinya cukup mudah untuk menerapkan
naik mode ini tinggal menggunakan function namanya opCompatDelegate set default type mode. Kayak gitu. Nah, selanjutnya networking nih. Nah, networking lumayan sebenarnya sih langkah-langkahnya termasuk mudah, cuma mungkin pemahamannya agak sulit sih. Oh ya, mungkin Bang Ibe sampai sini ada tambahan mungkin? Tambahan apa nih, Bu? Kali ada yang kurang gitu. Udah jelas kok. Oke, kalau gitu kita lanjut ke background, kita langsung ke networking-nya aja. Jadi untuk kita menerapkan API di aplikasi kita itu sebenarnya sih cukup mudah. Pertama kita tinggal, kalau saya sih lebih senang membuat package baru yang namanya network. Habis itu kita buat apa ya? Sebenarnya sih yang paling penting itu kita harus tahu endpoint dari API yang kita gunakan. Misalkan kita ingin menggunakan API dari API movie gitu. Nah, tinggal kita cari API movie tersebut. Nah, kalau bisa sih yang dokumentasinya lengkap biar agak lebih mudah. Nah, kalau di sini gue menggunakan movie database API. Nah, teman-teman bisa kalau pengen belajar-belajar mungkin bisa ke link ini. Nah, biasanya sih dokumentasi di The Movie DB ini lengkap. Nah, jadi sebenarnya sih inti yang pertama kita perlu tahuin API, ingin menerapkan API pada aplikasi kita itu kita harus mengetahui endpoint yang kita gunakan. Dia mencari tahu kira-kira movie database ini dia menggunakan API key atau tidak. Kalau dia menggunakan API key, kita harus daftar terlebih dahulu. Gimana? Tunjuk. Ya, kalau teman-teman pengen daftar, coba ke Movie DB gitu. Pokoknya sih intinya kita harus daftar lebih dahulu nih. Terus buat akunnya terlebih dahulu di moviedb.org. Terus kita dapetin, kita register. Nah, cari biasanya ada di pengaturan, ada di bagian developer biasanya. Terus kita generate API key kita. Udah dapat, tinggal kita ketahuin kita pengen menggunakan endpoint apa aja gitu. Nah, kalau kita di sini kan ingin menampilkan beberapa list movie dan TV series dan detail dari movie atau TV seriesnya. Jadi kita bisa menggunakan endpoint discover. Nah, discover movie ini dia akan menampilkan beberapa list movie dari si API The Movie DB ini. Nah, kalau teman-teman ini bingung nih, sebenarnya sih endpoint-nya yang ini nih. Jadi kita ingin menggunakan Discover Movie sama TV Discover. Jadi ingat-ingat aja atau di-copy ke notepad atau bebas, ingat-ingat aja. Nah, habis itu sama kita kan ingin menggunakan detail movie sama detail si TV series. Nah get detail. Kalau API itu juga sebenarnya ada banyak metodenya, apa ya sebutannya. Jadi itu kayak ada beberapa metode kayak get itu untuk dapetin data, ada post untuk menulis data menggunakan API ke apa ya website atau domain yang kita ingin pakai. Jadi kan get kita buat dapetin data dari The Movie DB. Kalau post itu dia kita akan menulis data ke Movie DB. Ada juga patch ini untuk mengedit data yang ada di The Movie DB. Ada juga kalau nggak salah delete, ya sesuai namanya delete data yang ada di Movie DB. Jadi tinggal dicek juga metode yang digunakan apa. Kalau di sini get, kalau ingin mendapatkan detail movie, tinggal movie sama movie ID-nya. Nah, catat tuh ke notepad atau mungkin atau terserah, pokoknya harus diingat. Nah, habis itu kalau udah ingat, biasanya sih kalau gua itu menggunakan yang namanya Postman.
Nah, Postman ini buat ngecek kira-kira respons yang bakal ditampilkan dari si API tersebut berbentuknya seperti apa gitu. Sama sekalian ngecek kira-kira ya pokoknya sih lebih mudah untuk ngecek API yang kita gunakan. Tunggu bentar teman-teman, kalau ada yang kebingungan atau kesulitan silahkan tanya. Oke, nah habis itu teman-teman kalau pengen ngecek misalkan endpoint tadi, endpointnya si siapa nih? Discover aja lah. Discover, tinggal di copy, taruh di enter request URL, pastiin metodenya apa. Kalau di sini kan discover movie pakai get, jangan lupa ditambahin base URL-nya. Makanya tadi kita nyimpen cons itu sebenarnya buat nyimpen base URL-nya. Nah, sama kalau di MovieDB ini dia membutuhkan query atau ya gitulah query API key. Salah. Nah, API key yang kita gunakan tadi. Nah, kita kan tadi kan ada daftar, terus sudah generate API key-nya. Nah, kita copy API key-nya, tinggal ditaruh. Nah, tinggal kita coba send. Nah, kira-kira nanti respons yang bakal yang kita terima dari endpoint discover movie itu kira-kira seperti ini. Nah, dia itu berbentuk JSON. Teman-teman mungkin bisa baca-baca terlebih lanjut lagi tentang JSON itu apa. Intinya sih JSON itu berbentuk key value. Jadi ada key, ada value-nya. Ada key, ada value-nya. Nah, value-nya itu bisa integer, double, boolean, atau string juga bisa. Ataupun juga bisa berbentuk array. Nah, kalau teman-teman sesuai namanya, JSON itu sebenarnya sih JavaScript Object Notation bukan sih? Oh ya benar, JavaScript Object Notation. Jadi itu notasi objek dari si JavaScript. Jadi intinya itu ada berbentuk objek lah gitu. Jadi ada property, ada yang intinya sih berbentuk objek lah. Nah, teman-teman kalau yang bingung, kalau yang kurung kurawal kayak gini, itu curly brace itu disebutnya objek. Jadi ini yang kayak gini bentuknya objek, dia punya property page, value-nya 1. Nah, kalau yang berbentuk kurung siku gini, dia disebutnya array. Jadi array dari banyak objek. Nah, teman-teman kalau bisa dilihat nih, jadi itu result itu array objek yang dimana tuh isinya ada objek lagi, ada objek lagi. Nah, objeknya itu dia terdiri dari ada adult. Nah, objeknya ini berarti si hasil discover-nya ya, atau movie-movie yang ditampilkan dalam berbentuk list, kayak gitu kira-kira. Nah, ada adult, ada backdrop pad, ini gambar poster, ada letak posternya di mana, ada genre IDs-nya. Nah, ini juga termasuk array. Kalau berbentuk siku gini, array. Kalau ini array integer,
Kalau tadi array object nih kayak gini. Nah, ada beberapa value yang bisa kita gunakan kayak original language, title. Nah, overview nanti kita pakai, title juga kita pakai, sama yang kita pakai tadi backdrop, sama ID kita juga pakai. Nah, jadi kayak gitu. Nah, bagaimana habis itu selanjutnya kita ingin menerapkan API di Android gitu. Nah, pertama teman-teman bisa copy nih semua teksnya. Nah, teman-teman nanti install juga kalau bisa yang namanya plugin Kotlin data class file from JSON. Jadi teman-teman bisa ke pengaturan terlebih dahulu, settings, plugins. Nah, teman-teman nanti cari namanya JSON to Kotlin class atau JSON to Kotlin class. Ada di marketplace, nanti ketik aja. Habis itu klik install. Nah, habis itu tinggal pakai. Nah, tinggal kita buat responsnya, data class response. Nah, kita tinggal buat data class response. Nah, karena kita kalau ingin buat manual tuh kita harus kita buat data class terlebih dahulu. Tentuin properti apa aja yang kita gunakan. Terus kita juga harus menggunakan serial name. Jadi serial name itu key yang kita gunakan ya. Jadi misalkan backdrop pad. Jadi nilai value backdrop pad ini akan dikonversi oleh si retrofit tadi, library networking kita, dikonversi ke data class ini, di mana dia akan dimasukin ke backdrop pad. Kalau ID nanti dia value-nya akan dimasukin ke ID integer, dan seterusnya overview dan title akan dimasukkan ke properti dari movie detail response tersebut. Jadi kalau kita akan membuat manual akan lama dan ribet. Jadi kita akan menggunakan plugin aja. Jadi pertama install dulu tadi Kotlin data class file from JSON. Diklik. Nah, tadi kan kita udah copy kan ya dari sini nih. Kita copy, kita paste. Terus kita namain sesuai konteksnya aja, misalkan movie response gitu. Apa gitu movie response misalkan, buat contoh aja, kita pilih advance, kita pilih null label aja, karena suatu saat tuh kadang ada beberapa API itu yang propertinya itu nggak lengkap. Misalkan kayak backdropnya itu bisa jadi yang array yang pertama ini dia punya backdrop, tapi array kedua dia nggak punya property backdrop, jadi kita buat null label aja. Habis itu pilih annotation-nya pasti JSON, other-nya enable inner class model aja. Oke, apalagi extension. Nah, tinggal diklik OK. Habis itu tinggal di-generate. Nanti Android Studio-nya bakal ngebuat data class-nya. Nah, nanti kalau kita klik, tampilannya jadi kayak gini. Oke, nah tapi teman-teman juga bisa menghapus ini juga ya. Maksudnya kan kita di aplikasi yang Movie App ini kan sederhana, cuma menampilkan title, poster, sama overview. Nah, teman-teman juga bisa menghapus properti yang nggak digunakan. Misalkan vote kan kita nggak bakal nampilkan. Vote average, video, nah title kita gunakan. Bisa kita hapus aja. Release date, popularity, overview digunakan. Original title digunakan, nggak digunakan. Genre IDs, backdrop pad digunakan. Nah, jadi bisa dihapus kayak begini aja. Terus juga total result. Kita nggak ingin menampilkan total result. Total page kita nggak bakal nampilin, page juga kita nggak bakal nampilin. Jadi properti yang nggak digunakan atau yang nggak ditampilkan bisa kita hapus-hapusin aja. Tapi bebas, teman-teman juga bisa dibiarin aja. Tapi sih kalau gue biasanya menghapus properti yang nggak digunakan. Nah, itu buat contohnya aja cara buat response. Nah, habis itu tadi baru satu endpoint.
baru satu endpoint yang kita gunakan, yaitu Discover Movie. Nah, sekarang kita buat response untuk Discover TV atau list TV-nya nanti. Nah, tinggal kita panggil Discover TV-nya. TV kita panggil endpoint kedua sekarang. Kita copy-copyin, terus kita buat generate class-nya. New, terus kita generate. Nanti bakal final hasil akhirnya bakal kira-kira nanti ada movie detail response, ada movie response, ada TV series response. Nah, kalau TV series item sama movie response item ini itu jadi tadi kan kita menggunakan inner class kan ya, yang dimana tuh dia ada class lagi di dalam class. Nah, kalau gue sih biasanya memindahkannya keluar. Jadi misalkan tadi kita generate tapi teman-teman juga bisa menggenerate-nya di luar kelas tadi. Misalkan tadi kan kita enable inner class mode, maka tadi ada beberapa kelas yang ada di dalam kelas gitu. Jadi kita juga bisa men-disable-nya. Kita klik OK, kita namain, kita generate. Nah, otomatis dia akan ngebuat file baru yang namanya ASD nih. Dia juga akan buat file data class baru atau result. Nah, tapi dia ada di luar dari si data class. Jadi dia bisa juga kita ngebuat di luar class-nya. Jadi intinya sih kita harus membuat response dari masing-masing endpoint. Nah, endpoint yang kita gunakan, jadi berarti ada 4. Ada Discover Movie, ada Discover TV, Movie ID, sama TV ID. Nah, ini yang buat detail 2 ini. Nah, ini yang buat list. Nah, habis kita udah buat response-nya nih, sekarang kita buat API service-nya. Tinggal kita klik kanan, new, Kotlin class file, pilih interface, tulis API service. Nah, tinggal di enter, nanti teman-teman bakal kira-kira tampilannya seperti ini. Masih kosong. Cuma nanti teman-teman isi dengan get. Tinggal isi dengan, jadi sebenarnya, ini udah diajarin belum Bang yang kemarin? Tentang networking ini, Bang Ibe. Atau Bang Akil mungkin kalau ada. Udah. Oh udah, oke berarti singkat aja ya. Berarti intinya kita udah buat API service-nya, interface API service. Habis itu tinggal kita buat function-functionnya. Kalau ingin panggil get movies, maksudnya ingin mendapatkan list movie, tinggal kita buat fun get movies. Tipe kembaliannya itu call movie response. Nah ini tipe data dari si maksudnya data class si endpoint-nya. Kalau tadi endpoint discover movie, tadi kan kita udah buat movie response. Nah, jadi sesuaiin data class yang kita gunakan sesuai endpoint kita tadi yang udah kita generate class-nya. Habis itu tinggal buat endpoint-endpoint yang lain, ada Discover TV, Movie ID, dan TV ID. Nah, cuma agak sedikit berbeda. Kalau yang ini karena dia ID-nya itu dinamik, jadi kita menggunakan namanya add pad atau parameter ID integer. Nanti teman-teman ikutin aja. Kalau emang ada kesulitan nanti bisa tanya-tanya di Discord. Habis itu sesuai tipe kembaliannya yaitu call sama data class sesuai endpoint-nya tadi. Nah, kalau gua agak sedikit berbeda mungkin dari Bang Ibi atau Bang Akil. Kalau gua sih akan membuat kelas baru namanya new class namanya remote data source. Nah, remote data source ini sih sebenarnya gunanya buat dapetin apa ya API service yang dibuat sama retrofit.
Jadi gue akan ngebuat remote data source companion object. Habis itu add volatile, private instance. Kalau ini sih sebenarnya pattern dari singleton, jadi dia nggak bakal dibuat objek banyak-banyak. Tapi sih kalau punya Bang Ibe atau Bang Akil lebih mudah, pakai yang mudah aja ya. Jadi buat function namanya get instance, dia mengembalikan API service. Nah, tapi intinya sih ada di sini nih. Kita buat variabel retrofit, retrofit.builder, base URL-nya tadi kita simpan di const.base URL, base URL, add converter factory-nya. Nah, ini kita buat JSON-nya dulu, JSON converter factory buat yang tadi kita gunakan kan menggunakan serialized name kan ya. Nah, itu sebenarnya menggunakan JSON, library JSON converter. Habis itu retrofitnya kita build. Nah, nanti jadi hasil akhirnya retrofit builder, base URL, add converter factory, build. Habis itu tinggal kita buat variabel API service. Tinggal panggil tadi retrofit.create. Nah, tinggal masukin kelas yang udah kita buat tadi, API service. Nah, berarti tinggal panggil API service _2 class.java. Nah, cara panggil API-nya tinggal tadi kita ingin menampilkannya kan berarti menampilkan list sama detail. Nah, kalau list itu ada di movie fragment sama TV series fragment. Nah, cara pakainya, nah ini. Tinggal di on view created tadi, tinggal kita panggil remote data source .get instance. Nah, kalau udah kita buat dan benar yang kita lakukan, nanti akan menampilkan 4 function yang sudah kita buat di API service tadi. Ada movie detail, TV series, ada movies, ada TV series detail. Nah, kalau udah tinggal panggil .nq, dia NQ ini butuh callback. Nah, tinggal kita panggil, kita buat objek aja. Ya, maksudnya tinggal kita buat objek .2 callback. Habis itu data class atau tipe data si endpoint yang kita gunakan. Nah, kalau get movies ini kan tadi kan menggunakan si discover movie. Berarti dia menggunakan data class movie response. Terus tinggal kita implement membernya. Kalau pasti nanti akan ada error, tinggal dipencet Alt Enter aja di errornya. Implement members override fund response sama on failure. Tinggal si panggil response.body, karena body itu nullable, kita pakaiin null safety, terus tinggal kita panggil let. Nah, nanti hasilnya itu movie response si it-nya ini. Nah, habis itu si it-nya ini kita convert dulu tadi menggunakan function mapper buat diubah ke list movie. Nah, nanti kembaliannya kan to movies itu list movie. Nanti bakal di-set ke daftar. Nah, cara ngubah recycler view secara programmatically, kita juga bisa menggunakan atau membuat function baru yang namanya set items, atau bebas namanya terserah, yang penting dia menerima apa, dia parameternya itu list dari si adapter yang kita buat. Kalau di sini dia list movie. Nah, tinggal kita buat fungsinya, isinya itu yang pertama kita clear dulu. Jadi intinya sama aja kayak gini, items.clear. Yang di sini jadi data items di sini kita kosongin dulu. Items buat ngebedain. Kita kosongin dulu, habis itu kita dari kosongin kan, kita isi dengan data yang baru kita dapat dari si API-nya. Dari si mapper.toMovies it. Nah, dia bakal diterima di items, tinggal kita items. Habis itu jangan lupa panggil notify dataset change. Jadi ini untuk memberitahu si adapter kalau dataset yang kita tampilkan itu berubah. Jadi dia akan merefresh atau reload si recycler view-nya. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengubah data recycler view yang ingin kita tampilkan secara programmatically.
secara program lah. Nah, itu kalau sukses dia akan dipanggil di on response. Nah, kalau dia gagal dia bakal ada dipanggil di on failure. Nah, kalau kita error ya kita tampilin aja toss, atau biasanya itu ada pemberitahuan yang di sini nih, text. Kita require konteks, kita message-nya dia itu butuh 3 parameter, konteks, text, sama durasi. Nah, message-nya kita tampilin aja error t atau throwable-nya atau error-nya message. Parameter ketiga itu durasinya, ada length short sama long. Nah, tinggal pilih dot show, kita tampilkan. Nah, jadi sih secara singkat sih kayak gitu untuk menampilkan data dari API. Kita juga ingin menampilkan di detail. Kalau di detail itu mirip-mirip. Cuma kita kan detail ini bakal digunakan di dua tipe ya. Ada di kalau dia movie sama movie sama TV series. Nah, dia kalau movie-nya nggak null, tinggal kita panggil aja tadi remote data source, get instance, bla 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 bla, mirip-mirip. Cuma kan di detail ini kan dia nggak bakal menampilkan list kan ya. Dia cuma menampilkan ginian doang. Jadi teman-teman kalau yang nonton video sebelumnya nanti ada function namanya set movie. Nah, set movie ini dia punya parameter movie. Nah, dia bakal mengganti action bar-nya nih yang ini jadi title yang kita tampilkan. Habis itu kita gunakan glide untuk menampilkan gambar posternya, TV title untuk menampilkan title, overview untuk menampilkan overview. Nah, di sini juga gunakan mapper untuk mengubah tadi yang masih response tipenya data class yang masih response ke tipe data yang kita gunakan tipe data movie. Jadi kira-kira sih seperti itu untuk secara singkat menggunakan networking. Iya, itu aja sih. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kebingungan, kesulitan, atau kecepatan? Atau udah bisa semuanya mungkin? Wah. Pusing di mana tuh? Atau Bang Ibe mungkin ada tambahan? Jadi sih intinya kita pertama buat responsnya dulu dari endpoint yang kita gunakan. Tadi menggunakan Kotlin to JSON data class generator. Habis itu kita buat API service-nya. Nah, habis itu kita buat API service-nya, kita sesuaikan dengan endpoint kita tadi. Kita buat function-nya. Habis itu kita buat kelas remote data source untuk buat dapetin API service-nya, tapi kita juga bisa menggunakan langsung kayak gini nih. Movie fragment. Nah, bisa juga kayak gini. Cuma kalau gini nanti teman-teman harus buat ini lagi di setiap kelas atau di setiap activity atau fragment. Jadi agak ribet. Maksudnya banyak copy paste-nya sih. Nah, kalau udah tadi buat import data source, tinggal kita implementasi di fragment atau activity mana. Nah, jangan lupa kalau ingin buat API-nya biar kepanggil, ditaruh di on view created, panggil sesuai gunaannya. Kalau di sini movie fragment, berarti dia ingin menampilkan list movie. Berarti pakai get movies.enq.
tinggal kita pasang ya, implement membernya. Udah tinggal sesuaiin si kalau sukses, berarti ini kita tampilkan ke recycler view dengan cara movie adapter, set items. Kalau on failure, ya kita tampilkan toss aja gitu. Errornya apa. Nah, kira-kira sih singkatnya seperti itu. Tapi teman-teman kalau pas nanti eksekusi ada kesulitan atau kebingungan, langsung tanya-tanya aja di Discord, boleh. Atau mungkin sekarang ada yang kesulitan, mungkin pas implementasi API. Jadi sih untuk review kali ini sih kayak itu aja sih. Gimana? Diki, Andi, Augie, Ferry, atau Iksan, atau Olive, atau Bang Ibe ada tambahan? Gimana guys? Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang Kalau masih nggak bingung? ada sih, mungkin kita bisa lanjut ke itu ya, apa namanya, submission-nya gitu. Kalau tidak ada. Ini kalau nggak ada pertanyaan, ya boleh deh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin boleh langsung ke submission juga ya. Ya, karena Mengingat udah jam 3 juga nih. itu juga udah iya, udah jam segini. Kalau bisa sih sebelum asal udah selesai ya. Biar apa? Biar nggak mengganggu waktu weekendnya juga. Nah, betul. Futsal. Tuh gue kagak bisa nih kayaknya. Perjalanan sejam ke sana. Ini masih di rumah. Nah ya udah, langsung aja deh ke submission. Submissionnya. Mau gue apa lu yang share screen? Lu aja sih Bang, soalnya gue belum dapat itu linknya. Oh ya, Oh, izin, ya, izin itu share Bang. screen. Udah ada tuh. Ya izin share screen gue ya. Oke. Ini tadi sebentar. Nah, ini apa? Final submission. Jadi final submission ini apa namanya? Nggak usah dibuat apa namanya kayak aduh beban banget itu, nggak usah lah. Ini cuman santai aja sih sebenarnya. Nambah-nambah portofolio sebenarnya bisa juga sih. Kalau benar-benar mau apa namanya, mau minat ke mobile developer nih. Ya, jadi final submission-nya ini syarat dan ketentuannya. Yang pertama deadline-nya itu tanggal 5 Februari 2022. Jadi dari sekarang kemungkinan ada 1 minggu. Habis itu menerapkan seluruh materi yang telah dijelaskan dari pertemuan pertama hingga kemarin, pertemuan day 6. Jadi yang wajib itu, intent, mengimplementasikan intent itu wajib. Di day pertama, pertemuan pertama kan udah intent ya. Intent tuh kedua apa ketiga gitu, day-nya lupa. Kedua Bang. Dua ya. Nah, setelah itu recycle view, lalu ada fragment, lalu ada navigation. Jadi intent itu yang buat yang berpindah activity, recycle view yang yang membuat list itu yang ke bawah. Habis itu ada fragment itu dia tuh ada di activity juga sih. Kalau mode fragment tuh harus punya activity dulu gitu. Paling kayak contohnya buat di bottom navigation gitu. Habis itu ada nilai tambahnya kayak localization. Oh ya, navigation tuh contohnya kayak ini navigation tadi bottom navigation gitu.
atau ada yang lainnya banyak, mungkin bisa di searching. Lalu ini nilai tambah, localization, habis itu ada theme mode, sama API. Itu nggak begitu wajib sih, cuma nilai tambah aja. Kalau teman-teman semua udah bisa paham sama semua ini materinya. Jadi yang wajib itu ya yang atas aja sih, yang intent, recycle view, fragment, sama navigation. Lalu ada menerapkan hal yang tidak diajarkan selama pertemuan. Ini jadi kayak contohnya kayak menerapkan kayak misalnya ditambahin database gitu. Jadi ada menu favoritnya, atau juga tampilannya ada kayak custom view gitu. Habis itu ya pokoknya yang nggak diajarkan lah. Cuman itu yang nggak wajib juga sih. Cuman iseng-iseng aja kalau misalnya nggak puas sama project yang dibuat. Mau lebih hebat gitu, misalnya projectnya mau yang keren lah gitu, yang mantep. Habis itu ada poin selanjutnya, aplikasi dapat menampilkan halaman list game terpopuler dan games terbaru gitu. Ini contohnya kayak yang tadi kan nampilinnya datanya cuman movie. Kalau ini nampilinnya game aja sih, list game. Nanti datanya ada sih di web selanjutnya, di linknya nanti ada. Lalu ada aplikasi dapat menampilkan halaman detail dengan minimal 5 informasi, yaitu poster, nama game, developer game, genre game, overview games. Nah, itu 5 ya, 5 minimal. Jadi dari listnya nanti dipilih salah satu, nanti ditampilin ke halaman detailnya. Lalu poin selanjutnya ada untuk nilai tambah, aplikasi dapat melakukan pencarian game. Jadi gamenya bisa di searching gitu. Nah, itu untuk nilai tambahnya. Lalu ada menulis kodenya dengan bersih gitu, clean code. Jadi menghapus library dan import yang tidak digunakan. Itu nanti bisa di itu ada shortcut-nya ya. Shortcut-nya pencet CTRL, pakai Alt apa enggak ya? CTRL, Ya, Alt. ALT, Alt. Oh ya, Control ALTL. ya. Coba diketik aja tuh. Shortcut untuk clean code kalau di Android Studio. Nah, ini referensi linknya. Referensi linknya, nah ini referensi dummy datanya, RAW-G. Bukan L ku. L itu kalau nggak salah buat ngelapin formatnya aja sih. Pakai O, kalau nggak salah deh, kalau yang ngapus import itu. Ini referensi dummy data, sama aja nih referensi API-nya nih, ada dokumentasinya. Nanti bisa dibuka aja linknya. Oke, itu aja sih untuk final submission-nya. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya dari final submission-nya? Udah aman berarti ya? Jelas, mantap. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Begitu beban, cuman yang tadi aja, yang intent ngebuat pindah activity, maksudnya pindah halaman ke halaman detail, dan habis itu nampilin listnya, gitu aja sih. Nanti link PPT-nya udah di share kan ya, kalau nggak salah ya. Kita coba tanya akhir deh nanti. Mungkin itu aja ya. Deadline-nya tanggal 5 atau tanggal 4 tadi. 5 apa 4 ya?
Nah, tanggal 5 Februari ya, deadline-nya. Insya Allah aman, ya agak pusing aja. Wah emang sih apa namanya dulu juga awal-awal belajar ginian pusing banget sih emang. Semuanya sih pasti pusing sih emang. Apalagi dulu apa laptop juga, ini kan Android Studio kan lumayan berat soalnya. Jadi bukan pusing codingan aja emang kena mental juga sebenarnya. Karena lemot berat banget kan itu. Ya udah, mungkin itu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita tutup, oh ya ada tambahan nggak kira-kira si Kuku, Mas Kuku? Terus akses, oh iya, terus akses ya. Aduh nanti minta Bakio dulu deh ya. Oke. Mungkin sih teman-teman ya nggak harus diwajibkan semuanya kayak tadi ya, yang sebisanya aja sih, yang kira-kira yang bisa diterapkan di materi-materi sebelumnya aja. Jadi nggak harus wajib semuanya. Jadi nggak usah dibuat beban juga. Itu aja sih. Mantap, penyampaian yang sangat padat, jelas dan singkat dari Mas Kuku. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Boleh dinyalakan apa on camnya untuk dokumentasi pertemuan kali ini. Ya, Aldi Kizin, mantap Andi. Aldi udah. Oke. Ya ada background juga nggak apa-apa kok. Ya, oke sip. Sebentar ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Udah boleh matiin lagi icon-nya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita tutup juga, alangkah baiknya kita baca doa Tul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Ya, udah dimatiin record-nya. Yuk, sama-sama Diki. Yoi, thank you. Thank you juga. Oke, siap.